Pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Jazirah Arab bergolak. Gerakan murtad bermunculan. Muslimin yang terdiri dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil langkah untuk menumpas gerakan yang mengancam akidah. Di tengah kekacauan yang melanda, Khalifah Abu Bakar justru berkeras untuk mengirim pasukan untuk meluaskan Islam hingga ke wilayah Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Usamah bin Zaid, pemuda belia yang baru berumur 18 tahun serta minim pengalaman, berangkat memimpin pasukan muslimin. Perang berkecamuk. Romawi yang selama ini dianggap sebagai kekuatan adidaya di muka bumi terkejut dengan perlawanan muslimin di wilayah Syam. Inilah yang menjadi bukti mengapa Usamah bin Zaid menjadi orang yang amat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Usamah bukanlah tanpa alasan. Betapa tidak, Usamah lahir dari rahim mulia Ummu Aiman, seorang mantan budak yang amat berjasa dalam mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kecil. Sedangkan ayahnya, Zaid bin Haritsah, adalah mantan budak yang sempat menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zaid kemudian menjadi orang kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebar risalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelahiran Usamah di tahun ke-7 sebelum Hijriah menjadi kabar yang amat menggembirakan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tak jarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut andil dalam mendidik Usamah kecil. Dialah Usamah yang kemudian dikenal sebagai seorang yang begitu dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai Islam yang begitu tinggi yang membalut jiwa Usamah membuat ia menjelma menjadi sosok yang kuat dan berani. Kesadarannya untuk membela agama Allah begitu merasuk ke dalam jiwanya. Momen-momen perjuangan Islam selalu ia impikan untuk diikuti. Meskipun usianya belum memasuki 15 tahun. Dan ketika Nabi memuji seorang Usamah, maka Nabi harus memuji dulu ayahnya. Pujian Nabi kepada ayahnya menunjukkan bahwa ayahnya berperan sangat besar bagi pendidikan anaknya. Dan selalu begitu. Maka akan sangat sulit sebuah pendidikan anak-anak ketika tanpa keterlibatan seorang ayah. Jadi kalau hari ini ayah hanya mendalihkan dirinya dengan semua kesibukan yang ada, maka bagaimana mau lahir anak-anak yang istimewa seistimewa Usamah, panglima termuda dalam sejarah Islam. Maka kehadiran ayah seperti Zaid, ibu yang sangat fokus dalam mendidiknya, kemudian Rasul yang posisinya seperti kakek angkat, kemudian saudara-saudara yang itu sekelas Hasan, Hussein, kemudian keluarga nubuwah, dan lingkungan besarnya adalah lingkungan para sahabat Nabi, maka jadilah seorang Usamah. Seperti itu seharusnya pendidikan kita bekerja sama dengan baik. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, kemudian lingkungan keluarga besarnya dan lingkungan masyarakatnya. Kalau ini ada di sebuah masyarakat, maka bersyukurlah, maka itu adalah tempat terbaik untuk melahirkan generasi terbaik. Perang Mut'ah di tahun ke-8 Hijriah menjadi momen hijrah pertama bagi Usamah terjun sebagai mujahid. Namun di debut perdananya dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah Usamah harus menyaksikan ayahnya gugur di tangan musuh. Momen jihad selanjutnya ia rasakan saat peristiwa Fathu Mekah, di mana 10.000 muslimin menebarkan kedamaian di bumi Mekah, tempat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri. Peristiwa Fathu Mekah menjadi momentum tersendiri bagi Usamah bin Zaid yang saat itu baru berusia 15 tahun. Usamah merupakan satu di antara 3 orang sahabat yang diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah.
hari kemenangan besar itu, kemenangan atas kemusyrikan itu, ternyata Nabi SAW memasuki Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah bersama 3 orang saja. Ada Usamah bin Zaid, ada Bilal, dan ada Utsman bin Talha. Utsman bin Talha adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Yang keturunannya sampai kapanpun, sampai hari kiamat, Nabi mengatakan kunci Ka'bah hanya boleh dipegang oleh Utsman bin Talha dan keturunannya. Yang menarik adalah Bilal dan Usamah. Bilal adalah orang yang mewakili masyarakat yang dulu tertindas, dulu dihina di Mekah oleh para pembesar-pembesar yang sombong, yang sebagian mereka telah mati kafir dan sebagian mereka saat itu mau tidak mau harus beriman. Kemudian Usamah dihadirkan usia 15 tahun, naik ke pintu Ka'bah di hadapan semua orang, dan inilah merupakan muqaddimah dari Nabi SAW mulai menghadirkan tokoh-tokoh muda usia 15 tahun. Nabi muqaddimahi, ini adalah orang yang layak. Tentu tidak boleh sembarang orang mendampingi Nabi, apalagi masuk ke Ka'bah saat itu. Tahun 11 Hijriah, Islam sudah menyebar di penjuru Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan untuk memperluas wilayah Islam hingga ke negeri Syam. Usamah, sang kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunjuk menjadi pemimpin pasukan. Keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang tanda tanya sebagian muslimin yang meragukan kemampuan Usamah mengingat minimnya jam terbang Usamah serta usianya yang masih sangat muda. Kalau kita mau melihat betapa hebatnya pendidikan Islam dengan kurikulum nubuwah, maka lihatlah Usamah salah satunya. 18 tahun memimpin perang melawan pasukan besar Romawi di sebuah kota Romawi, kemudian pulang dalam keadaan membawa kemenangan dalam segala hal. Maka sungguh sangat menakjubkan. Kemana 18 tahun anak-anak kita hari ini? Ada di mana mereka? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka bisa mengatur, jangankan sebuah pasukan besar, hanya sekedar mengatur dirinya sendiri untuk hari ini, hidup hari ini, esok, atau berpikir sekedar setahun ke depan, tidak usah 10-15 tahun ke depan. Maka ini adalah sebuah jarak yang amat jauh. Maka dari itu, ini adalah merupakan gambaran betapa jauhnya konsep pendidikan hari ini dengan konsep pendidikan Rasulullah SAW. Saatnya mengembalikan kepada konsep pendidikan Rasulullah SAW. Maka Usamah diutus oleh Nabi. Begitu Nabi menunjuk pasukan, pemimpin panglima pasukan itu Usamah, dan dibentuklah pasukannya. Di antara pasukan ada Umar. Subhanallah, saya tidak kenal Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab secara usia sudah tua, sudah lebih tua jauh dibandingkan Usamah. Kemudian secara senioritas lebih senior, secara kebaikan tentu lebih baik, secara ilmu lebih berilmu. Tetapi dia adalah merupakan pasukan, salah satu pasukannya Usamah. Begitu Rasul menunjuk Usamah, maka yang terjadi adalah ada beberapa protes-protes di masyarakat. Rasul mendengar protes-protes itu, karena protes mereka adalah mengapa harus Usamah, panglima mereka. Anaknya sangat terlalu muda, 18 tahun. Tapi Rasul tidak pernah salah pilih. Rasul mengeluarkan sebuah kalimat untuk semua sahabatnya. Kata Nabi, kalau ada yang mencacat kepemimpinan Usamah, berarti dia mencacat kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ayahnya adalah orang yang sangat layak memimpin dan orang yang sangat aku cintai. Dan anak ini, Usamah, adalah orang yang sangat aku cintai. Artinya Rasul tidak sembarang. Rasul memilih orang yang dicintainya. Dan kenapa Nabi mengeluarkan kalimat yang dicintai? Karena sahabat Nabi adalah orang dengan keimanan tingkat tinggi. Buat mereka kecintaan Nabi di atas segala-galanya. Kalau Nabi cintai seseorang, maka mereka ikut mencintai. Sesederhana itulah cinta. Siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya, kita langsung mencintainya tanpa banyak berpikir. Nah, inilah yang kemudian Nabi tunjukkan. Tapi Nabi juga menunjuk seseorang berdasarkan kemampuan dan kapasitas seseorang. Berangkatlah Usamah membawa pasukannya menuju Syam yang saat itu masih dikuasai Romawi. Namun di tengah perjalanan, Usamah harus menarik mundur pasukannya karena mendengar berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan Usamah begitu mendalam. Tak lama setelah wafatnya sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang belum kuat imannya kembali pada kemurtadan. Sebagian mereka bahkan mengaku sebagai nabi pengganti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi umat muslim menjadi terpecah. Di tengah kekacauan yang terjadi,
Khalifah pertama Muslimin, Abu Bakar As-Siddiq, justru membuat keputusan yang mengejutkan. Abu Bakar memberangkatkan kembali pasukan Usamah sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa Muslimin memprotes keputusan Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat pasukan Usamah sebaiknya tetap di Madinah untuk menjaga keamanan kota dari kemurtadan. Alasan ini merupakan dalih atas kemampuan Usamah yang baru berusia 18 tahun. Sebab bukan main-main, berhadapan dengan pasukan Romawi di Syam membutuhkan pemimpin yang berpengalaman. Ani Umar bin Khattab, wa qad talabtum ilaihi an uwalli alaikum amiran ghaira Usamah bin Zaid. La wallah, wallahi la unafidhanna amra Rasulillah walau lam yabqa fil madinati ghairi. Ayuhal jund, amirukum Usamah, siru ala barakatillah. Namun sang khalifah tetap kukuh pada keputusannya. Baginya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban yang mesti dijalankan bagaimanapun kondisinya. Dan subhanallah, wahyu dengan keberkahan dan kebenaran inilah yang didapatkan oleh muslimin. Ada dua hal yang didapatkan. Yang pertama adalah wilayah yang dilalui oleh Usamah dari kota Madinah terus ke arah utara, ketika terus melalui wilayah-wilayah pemurtadan di kanan kirinya, itu membuat orang-orang yang murtad dia berpikir ulang. Kalau mereka mau menyerang Madinah, mereka berkata bahwa di tengah orang-orang semua melawan Madinah, tiba-tiba Madinah berani sekali mengeluarkan pasukan dalam jumlah besar. Itu artinya muslimin punya tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan mereka punya stok pasukan di Madinah, padahal tidak juga. Artinya musuh sudah jatuh secara psikologis, dan itu membuat mereka berhenti, tidak masuk menyerang kota Madinah. Itu satu. Dan yang kedua adalah, jangankan orang-orang Arab yang murtad, Heraklius, Kaisar Romawi pun heran. Sampai mereka kaget, tentu tidak pernah menduga. Sampai dia mengatakan, bagaimana pemimpin tertinggi mereka mati, tetapi mereka ngirim pasukan ke kita. Mereka heran. Ini apa ini? Kekuatan apa? Karena seketika mati panglima mereka, pasti semua akan dihentikan. Nah, karena berita itu sampai kepada Kaisar Romawi berbarengan, yaitu berita datangnya pasukan Usamah dan berita wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Usamah membawa 3.000 pasukannya ke medan perang dengan berbekal keyakinan bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan harapan. جند الإسلام لقد خرجنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثارا لشهداء مؤتة أبي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح وبإذن الله سنعود إلى المدينة سالمين غانمين. الله أكبر الله أكبر. Di kota Homs, Usamah berhasil merebut pinggiran kota yang dikuasai pasukan Romawi. Inilah titik awal kemenangan umat Muslim atas kekuasaan Romawi. Kemenangan pasukan Usamah selanjutnya membuka jalan bagi Muslimin untuk merebut wilayah Syam seutuhnya. Penaklukan negeri Syam dilanjutkan Khalifah Abu Bakar dengan mempercayakan pada Khalid bin Walid. Selanjutnya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, komando pasukan beralih ke pundak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di masa khalifah kedua inilah, wilayah Syam benar-benar disapu bersih dari pendudukan Romawi. Termasuk di dalamnya Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa telah kembali ke pangkuan bumi muslimin. Sebuah prestasi besar yang berawal dari keberhasilan seorang Usamah bin Zaid. Kesuksesan Usamah menjadi catatan emas sejarah Islam. Kemenangannya berhasil membuktikan pada dunia bahwa kaum muda juga mampu menorehkan prestasinya. Setelah membuka jalan kemenangan atas Romawi, Usamah tercatat mengabdikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di masa fitnah yang melanda kaum muslimin, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Usamah lebih memilih menghindari pertikaian tersebut. Ia tak mau terlibat dalam peperangan
yang melibatkan sesama saudara muslim yang telah berikrar pada kalimat tauhidnya. Usama adalah tipe orang yang berjuang, tipe orang yang beribadah, orang yang habis-habisan. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang ahli puasa. Sampai pernah ada orang yang menegur di usia Usama yang sudah cukup tua satu masih terus menjalankan ibadah puasa sunnahnya. Dan semangat dia untuk beribadah, beramal. Tipe orang yang tidak pernah bermain-main dengan beribadah dalam beragama. Tetapi Usama berhenti ketika fitnah ini belum jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Itu keputusan hidup. Bagi kita yang memang belum jelas dengan semua keadaan fitnah apapun dalam kehidupan kita, ketika belum jelas, jangan Anda berkomentar. Kalau hanya sekedar orang membela sesuatu dengan fanatisme, itu bukan dari Islam sama sekali. Itu hamiyatul jahiliyah. Itu adalah merupakan fanatisme jahiliyah. Dalam Islam adalah seperti Usama contohnya. Orang melangkah dengan keyakinan, ketika tidak yakin berhenti dengan yakin. Usama telah menetapkan hati untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah. Rahimahullah, Usama bin Zaid.